warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan D3 Keperawatan tingkat 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeleta. Yang pertama, saya akan menjelaskan muskulo. Muskulo adalah jaringan otot-otot tubuh. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan otot polos. Otot polos berada di dinding organ internal manusia seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Kenapa disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang atau disebut lurik. Jumlah otot polos adalah satu dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Cara kerjanya yaitu sangat lambat, teratur, dan tidak mudah lelah, walaupun dalam keadaan kita sedang beristirahat. Yang kedua, otot lurik. Sel-sel otot lurik ini berbentuk seperti tabung atau silindris dan memiliki inti banyak. Jika dilihat dengan menggunakan mikroskop, tampak adanya bagian yang gelap dan terang berselang-seling, sehingga memberikan kesan lurik. Otot ini disebut juga dengan otot serat lintang, dikarenakan letaknya menempel pada rangka yang disebut otot rangka. Otot ini sering disebut dengan otot sadar karena bekerjanya sesuai kemauan dan perintah dari otak. Yang ketiga yaitu otot jantung. Adalah jenis otot lurik ini tidak sadar yang ditemukan di dinding jantung, khususnya myocardium. Macam-macam otot pada manusia yaitu yang pertama, satu otot brachioradialis. Ini memiliki peran yang vital juga saat kita melakukan pull up, yakni untuk membengkokkan siku kita. Kedua, otot pectoralis mayor adalah otot tebal berbentuk seperti kipas dan terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara pada wanita. Yang ketiga, otot biceps berada di lengan atas bagian depan, gunanya untuk melakukan gerakan menarik dan melentangkan siku. Sedangkan otot triceps berada di lengan atas bagian belakang dan samping. Otot ini berfungsi membantu meluruskan lengan. Yang keempat, otot latissimus dorsi adalah otot yang besar, datar pada bagian punggung dan terletak di belakang lengan. Yang kelima, otot trapezius adalah otot yang menyusun di struktur punggung manusia. Dinamakan trapezius sebab bentuknya mirip dengan bangun trapesium. Sudut-sudutnya berada di leher, dua berada di kedua bahu, dan satu sudut lintangnya melekat di tulang punggung. Yang keenam, rectus abdominis. Otot ini berfungsi untuk menjaga tulang belakang dan punggul tetap stabil. Yang ketujuh, otot hamstring adalah bagian otot kaki yang terletak di belakang paha dan bertanggung jawab untuk menekuk atau merenggangkan lutut Anda. Pada paha belakang juga terhubung dengan sendi pinggul, sehingga otot hamstring juga berfungsi membangun otot gluteal selama aktivitas. Jika otot hamstring mengalami cedera, aktivitas Anda akan menurun. Oleh karena itu, sebagai orang rutin melakukan latihan perenggangan. Baiklah, saya akan menjelaskan skeletal. Itu adalah rangka atau suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Yang pertama, saya akan menjelaskan tulang tengkorak atau kranium, merupakan tulang pelindung otak yang sangat diperlukan agar sistem koordinasi tubuh kita masih berfungsi secara normal. Yang kedua, tulang wajah terdiri dari 14 tulang luar wajah manusia dan 9 buah tulang dalam wajah manusia. Jadi, total tulang wajah dalam dan luar manusia ada 23 tulang, dibagi menjadi 11 area tulang wajah. Yang ketiga, tulang leher adalah tulang belakang yang langsung berhubungan dengan tengkorak. Yang keempat, tulang sternum adalah tulang panjang dan rata yang terletak di tengah dada dan menghubungkan tulang rusuk melalui tulang rawan. Sternum membentuk bagian depan tulang rusuk, melindungi jantung, paru-paru, dan
pembuluh darah utama lainnya. Yang kelima, tulang rusuk. Setiap manusia pasti memiliki tulang rusuk, baik pria maupun wanita. Tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang, jadi masing-masing kiri serta kanan ialah 24 tulang rusuk. Dengan adanya tulang rusuk ini, maka bagian yang penting lainnya seperti jantung, hati, serta paru-paru menjadi akan aman. Yang keenam, tulang pectoral. Terdiri dari tulang-tulang scapula atau likat dan tulang scapula atau selangka. Scapula merupakan tulang yang melebar dengan dua buah tonjolan, yaitu processus coracoideus atau sisa dari tulang krokaid dan acromion. Yang ketujuh, tulang upper limb atau gerakan atas. Tulang scapula atau tulang belikat adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Yang kedelapan, tulang karpal atau pergelangan tangan adalah tulang yang terletak di antara pergelangan tangan dan siku yang memiliki otot. Tulang lengan terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing berperan aktif dalam berbagi aktivitas manusia, yaitu ruasnya jari ada 16. Nah, 9. Pelvis adalah cincin tulang yang terletak di ujung bawah tubuh, tempatnya di antara tulang belakang dan kaki. Tulang punggul ini terdiri dari sacrum atau tulang segitiga besar di pangkal tulang belakang, cocoik atau tulang ekor, dan tulang pinggul. 10. Tulang lower limbs atau anggota gerak bawah. Yang 11, tulang femur atau tulang paha, ada 2. Yang ke-12, patella adalah bagian tulang kecil yang berlokasi di lutut. Tempatnya berada di sebelum sendi lutut. Peran patella sebagai pendukung kaki untuk bergerak dan berdiri. Caranya dengan mengurangi tekanan pada sendi lutut dan tulang rawan, membungkus tulang paha sendi, yaitu ada sendi fibula, yang kedua tibia. Nah, yang ke-13 tarsal, itu ada 2. Yang ke-14 metatarsal, itu adanya 10. Yang ke-15 falanges tulang jari kaki, itu ada 28. Jadi jumlah total tulang yaitu 126 tulang dan jumlah seluruh lengkapnya yaitu 206. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, dan apabila ada kesalahan kata-kata saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.